Madura itu kan dikenal istilah Bapak Bepu Guru Rato. Iya, iya. Ada 3 relasi lah, orang tua, terus guru, Iya. kiai, rato. Aktor politik juga kalau dilihat kan ada aktor kiai, ada blatter. Iya. Bu Insi di mana? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, Bu Insiatu. Iya. Selamat datang, Bu. Sehat, Bu? Alhamdulillah, Mas Haji. Sehat ya. Bu Insiatun ini adalah Ketua Bawaslu Sampang. Sampang. Dan satu-satunya perempuan yang jadi komisioner. Iya nggak sih, benar nggak sih? Iya. Di Madura. Madura. Madura semuanya laki-laki kecuali Bu Insiatun dan langsung ketua di Sampang. Benar nggak Iya, sih, Bu? iya, benar. Saya penasaran, Bu, sebenarnya dengan Bu Insiatun ini tentang apa modal terbesarnya. Jangan bilang hanya berani harus perempuan, itu kan teoritis. Apa modal terbesarnya Bu Insiatun berani bisa jadi ketua? Iya. Gimana? Kalau itu sebenarnya semua orang bisa ya. Semua orang bisa, kalau teoritis bisa. Tapi you can if you think you can. Itu mungkin ya. Falsafahnya yang pertama untuk menjadi ketua itu sebenarnya kan karena memang komisioner yang lain menghendaki. Percaya ke kita untuk menjadi ketua. Yang pertama memang sebelum di Bawaslu itu permanen, saya masih belum jadi ketua. Di Panwaskap itu di 2017-18 pilkada. Ad hoc. Iya, di ad hoc. Tapi di saat 2018 pada saat Bawaslu itu permanen, akhirnya teman-teman memilih saya untuk menjadi ketua. Alhamdulillah, dipercaya. Tetapi kan begini, ada begini, Bu. Saya kan juga orang Madura nih. Iya. Madura itu kan dikenal istilah Bapak Bepu Guru Rato. Iya. Ada 3 relasi lah, orang tua, terus guru, kiai, rato. Aktor politik juga kalau dilihat kan ada aktor kiai, ada blatter. Bu Insi di mana? Kan nggak bisa dong. Orang hanya bilang saya berani, saya bisa. Itu kan teoritis. Itu kan tidak menjawab ada apa di balik Bu Insi. Bu Insi modal sosialnya di mana nih? Di Bapak Guru Rato. Rato kan ini ya pemerintah kan ya? Pemerintah. Terus guru kiai. Iya. Di mana nih? Kita kuat nih di sini nih. ini flashback ke belakang. Flashback ke belakang biar tidak hanya melihat Bu Insi sebagai sosok ketua, tidak mungkin dong tidak punya modal sosial di tengah di Madura dan di Sampang loh. Oke. Saya cerita dulu ya, di saat sebelumnya saya di pesantren itu saya aslinya bukan orang Sampang. Wah, hijrah nih ceritanya. Ya, jadi saya asli adalah orang Sumeneb ya. Jadi orang Sumeneb, di mana di saat tahun 2005 saya pindah ke Sampang karena memang ikut suami ya. Masih 15 tahun dong. Iya. 15-16. Iya, 15-16 saya cerita dulu. Awalnya saya memang ngajar ya di lingkungan pondok pesantren namanya. Yang namanya Bapak Bepu Guru Rato memang iya benar orang Madura kan gitu. Orang Madura begitu. Yang pertama adalah saya memang jadi guru, tapi di lingkungan disitulah saya berkecimpung. Tapi di saat tahun 2009 saya masih ada masih ikut-ikutan politik lah. Iya, mulai ikut-ikutan politik sama teman-teman ya. Di tahun 2012 saya malah jadi ketua KPPS. KPPS. Di 2012 ya. 2012. 2012 di saat KPPS. Sampang. 2013-2014 saya di Panwascam hampir 2 tahun di situ di saat Pilgub dan juga pemilihan presiden. Pemilihan presiden. Pilpres ya. Nah, di tahun 2017 itu baru saya di Panwaskap. Panwaskap. Liner ya Bu ya. Iya. Tapi nggak BTPS, KPPS ya. KPPS. KPPS. Karena waktu itu tidak ada BTPS masih. Belum ada. Belum undang-undangnya belum ada. Belum ada. Ya di situ saya awal memang di lingkungan pondok pesantren. Oh berarti modal sosialnya di pesantren dong. Kan nggak mungkin. Aku juga berpikir ya nggak mungkin loh nggak punya modal sosial yang kuat sebagai backup dari Bu Insiatun kalau kemudian
dia tiba-tiba jadi ketua. Gak ujuk-ujuk. Bener gak sih? Bukan sih, yang namanya ketua itu mungkin karena memang dipercaya ya. Iya Siapapun sih, ya. bisa jadi. Bisa tapi jadi. amanah itu bagaimana kita bertanggung jawab dan juga melaksanakan bagaimana posisi kita menjadi ketua. Dipercaya. Dan Sampang saya kira adalah salah satu kota yang luar biasa Ibu ya. Iya. Butuh orang-orang yang dalam tanda petik punya kemampuan yang lebih, ya nggak sih Bu? Sebenarnya masalah kemampuan itu tergantung dari lingkungan ya. Iya dan sih. memang dinamika politik Sampang itu berbeda dengan yang lain mungkin. Iya sih. Sebenarnya ya. Iya. Dengan modal sosial yang ada itu gimana nih? Ibu nih perempuan. Kita kenal orang Madura itu kan agak patriarki ya, agak kelaki-lakian. Ibu perempuan nih jadi ketua, ngomandani 4 orang laki-laki. Sebelum ke wilayah di luar, gimana di dalam itu gimana cara ibu bisa menyatukan mereka dalam satu gagasan bersama, misalnya satu kebijakan-kebijakan. Iya. Itu penting ya, apalagi di kantor saya perempuannya hanya 1 saya dan juga staf SDM. Semuanya ya, semuanya laki-laki ya. Karena sekarang masih cuti ya Mbak Nada itu. Ya Mbak Nada yang pertama ya mungkin sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Tapi bagaimana kita memanage dari kantor, sebenarnya lingkungan kantor ya, lingkungan kantor. Dan halnya itu adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai ketua, bukan mengetuai semuanya ya. Memposisikan diri. Iya benar. Karena memang kita kolektif kolegial ya. Tidak semuanya harus dari saya kebijakan, tetapi kebijakan itu secara bersama bagaimana kita memberikan kebijakan sesuatu hal yang penting itu semuanya kita komunikasikan. Tadi disampaikan Sampang ini patriarkinya banget ya. Banget. Iya nggak sih? Benar nggak sih? Benar. Malah di Panwascam sendiri kemarin itu semuanya laki-laki. Loh kenapa? Kok nggak ada perempuannya? Kan Ibu sudah mewakili gender perempuan. Iya. Kemarin itu banyak yang daftar ya, tapi rata-rata memang laki-laki. Malah ada yang daftar perempuan itu malah mundur. Kenapa? Kenapa mundur? Mereka takut, mereka menyampaikan bahwa Bu, di saat mereka sudah tes wawancara malah ada yang mundur untuk perempuan itu. Apakah ada jaminan? Ini saya disuruh tanya sama keluarga saya, Bu, apakah ada jaminan nantinya kalau nanti di hari H pelaksanaan ada yang mengancam atau saya bilang nggak ada jaminan. Nggak ada. Saya saja sebagai ketua di Sampang tidak ada yang namanya jaminan untuk saya bahwa saya tidak luka, tidak ini. Tapi kan intinya sebenarnya di komunikasi kalau Sampang itu. Iya, di komunikasi. Kalau kita komunikasinya baik dengan parpol, dengan masyarakat, dengan stakeholder ya sudah. Sudah selesai. Jaminan adanya BPKB. Iya. Iya ada jaminan keselamatan itu yang sering mereka tanya. BPJS Ketenagakerjaan dong. Iya. Tetapi memang ngomong politik ini kan Bu, ngomong sesuatu yang ini yang tidak linear ya. Pasti ada singgungan, ada dinamika, ada singgungan aktor. Gimana tuh Ibu itu caranya keluar apa? Ini kan sudah di Bawaslu nih, sudah bisa ngatur memanage internal nih. Keluarnya gimana? Selain komunikasi, strategi yang mungkin dilakukan oleh Bu Insiatun di Sampang. Tidak mudah loh di Sampang. Selain dikenal banjir pole juga sering banjir juga aktor-aktornya luar biasa kan? Luar biasa, terutama ya tadi yang disampaikan Mas Aji, aktor blatir ya. Blatir, ada kiai ada blatir ya. Iya, di saat seperti itu kami ya di lingkungan Bawaslu, bukan hanya saya sebagai ketua ya, kami di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sampang bersama komisioner juga ini suan ke Blatir. Suan. Ya kita suan, tidak ada maksud apa-apa, kita hanya suan bahwa kita adalah Bawaslu, bagaimana mereka sebenarnya untuk mengepras biar mereka tidak terlalu melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait di tahapan-tahapan itu, karena memang bukan dari calonnya ya sebenarnya. Iya benar. Tapi dari aktornya, relaksi aktor. Aktornya itu yang memang mengarah ya ke pelanggaran-pelanggaran itu. Akhirnya kita dengan berbagai sistem dan juga kita melakukan komunikasi itu dengan melakukan suan ke mereka dan mengumpulkan mereka, utamanya adalah stakeholder yang ada di kecamatan kita kumpulkan, utamanya itu
itu. Bahkan Iya benar. walaupun sekarang tidak ada tahapan pilkada, kita tetap melakukan yang namanya ngopi bareng. Sama. Ngobrol tentang pengawasan tetap kita lakukan hampir di tiap bulan itu 1 sampai 2 kali sampai 3 kali kita datang ke bawah, gitu, turun ke bawah. Setahu saya Ibu, mohon dikoreksi ya Bu, seorang blatter itu kan salah satu aktor politik yang sebenarnya punya etika. Atau dalam Dharma Madura kan TK ya. Kalau dia disuani otomatis dia juga menjaga etika. Benar nggak sih Bu? Benar nggak sih Bu? Nggak kayak preman di luar, misalkan ada orang jalan di palak, nggak gitu kan. Blatter asli itu kan kalau dalam tradisi Carok misalkan itu kan punya etika dia. Iya. Sebenarnya begini ya, untuk menyatakan bahwa blatir-blatir itu kasar, blatir-blatir itu melakukan hal-hal yang di luar etika, tapi itu tidak ya. Tidak cuma sebenarnya. Blatir di Madura itu memang sebenarnya tokoh. Iya benar, tokoh. Jadi, ada tokoh kiai, ada tokoh blatir. Itu sebenarnya harus dibedakan ya. Tokoh blatir ini yang dipandang memang dia bisa mengatasi masalah di desa. Iya, di luar masalah, mengatasi masalah lebih hebat dari bukan pegadaian. Mengatasi masalah. Iya, itu sebenarnya. Jadi memang kita melakukan komunikasi, koordinasi dan juga hal-hal yang memang itu menjadi penting bagi kami. Karena di Sampang itu sebenarnya kalau halnya ini perlu santai. Perlu santai. Jadi kalau memang keras dihadapkan dengan kekerasan juga itu tidak akan pernah ada titik temu. Iya benar, pendekatannya di Sampang kayaknya susah Ibu kalau kekerasan. Saya sering lihat berapa video misalkan berapa kali, nggak usah jauh-jauh ke pilkada yang lebih luas, pilkades misalkan. Ada banyak orang yang bawa celurit misalkan. Iya nggak sih? Ya itu biasa sudah. Bahkan bagi orang-orang maksudnya yang tidak ikut dalam kultur itu mungkin itu menjadi luar biasa ya Bu ya. Tidak kejadian yang tidak biasa. Terus tahun 2019 kita melihat ada pelanggaran pidana kotak suara, Yusuf dan Madun. Itu gimana tuh kok? ngeri ya. Malah itu memang saya yang datang ke tempat. Ibu datang? Iya, saya sendiri karena memang waktu itu teman-teman KPU, ketua KPU waktu itu telepon saya yang waktu itu saya ada di Tambelan langsung menuju ke Robetan. Memang ya sudah katanya are-are itu sudah banyak ya. Iya benar. Karena dari keluarga itu sudah nggak terima kenapa harus ditangkap dan lain sebagainya. Ya kita datang ke sana, kita sampaikan bahwa memang itu ada yang sudah mengatasi dan sudah ada yang menyelesaikan permasalahannya. Karena mungkin ya Mas Yusuf dan Ramadan itu memang belum paham. Belum paham. Bukan tidak paham, belum paham. Oh, kotak suara, dikira kotak nasi bungkus. Mereka belum paham, tapi dengan emosi mereka berdua akhirnya dianggapnya itu hal biasa ya. Iya. Mungkin dianggap nasi bungkus atau apa paling. Padahal ada konsekuensi pidananya. Ada ya. Itu mungkin yang saya walaupun tidak ada tahapan pada kali ini, kita bersama teman-teman komisioner turun ke bawah, bukan hanya ke OKP, Ormas, tapi kita juga langsung ke masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di bawah. Ibu pernah mengalami tekanan nggak? Sering ya? Pertanyaannya sebenarnya tidak penting sih sudah. Pasti ya sering ya. Itu sudah biasa ya, cuma bagaimana kita menghadapi dan juga menyampaikan itu saja ya. Teoritis lagi. Iya. Tekanan atau apapun kalau kita melakukannya dengan benar, tugas dengan benar, itu tidak ada tekanan sama sekali. Yang penting bagaimana kita melaksanakan tugas pokok fungsi kita sebagai bawaslu. Iya, itu diisi di seminar itu biasanya. Pernah takut nggak Bu ditekan-tekan begitu? Pernah takut nggak? Pasti dong, manusia dong. Iyalah, sampai itu kalau ada memang kemarin sampai ada pemukulan dan lain sebagainya. Takut itu biasa ya, manusiawi. Kalau nggak pernah takut ya bukan manusia dong. Mas Haji juga sering takut ya. Sering takut kita. Apalagi khususnya saya sebagai perempuan yang dihadapi laki-laki semua rata-rata.
Tapi hal ketakutan itu karena memang saya kembalikan lagi, kita dalam posisi benar melaksanakan tugas, apa yang harus kita takutin itu kan. Ada peran suami nggak di situ yang dukung? Suami gimana, Oh khawatir iya, nggak? ya khawatir lah. Iya dong, harus khawatir Ya khawatir dong. lah, cuma saya sampaikan ini tugas saya dan saya bisa menyelesaikan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya. Saya sampaikan seperti itu, ya sudah. Iya Yang sih. penting itu. Yang penting ada dukungan suami. Iya, semuanya, bukan cuma suami, keluarga, teman, ya semuanya. Iya, yang paling penting suami. Apalagi suaminya kiai. Ibu ya, benar nggak sih? Punya pesantren juga ya. Banyak Ya, pesantrennya Ibu ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Barangkali karena kalau kita mau ini ya, mau analisa mungkin barangkali karena faktor itu juga Ibu ya, yang membuat menjadi salah satu kekuatan kan ada kiai, ada blatter nih. Iya, iya benar sih. Cuma di pesantren di saya nggak ikut-ikutan. Nggak Ya. ikut-ikutan. Tapi bagaimanapun seorang kiai itu di Madura luar biasa loh Bu. Iya. Bener Ya. loh, luar biasa. Malah kalau hampir pilkada pemilu itu yang suan itu malah banyak. Iya sih. Doa-doanya mujarab bos. Iya, ya hanya sebatas doa, bukan malah ikut ya. Iya benar, tapi doanya yang diterima. tapi saya pernah ketemu salah seorang blatter Bu di Sumeneb, dan seorang blatter yang benar-benar blatter itu, yang sudah luar biasa ilmunya itu, dia ketundukan terhadap kiai luar biasa loh. Iya. Bahkan berani mati demi kiai. Saya pernah suatu waktu dia ternyata mantan pasukan berani matinya Gus Dur, dan dia blatter. Sering carok juga katanya. Tapi persoalan kepada kiai ampun dia. Itu Madura memang gitu ya Bu ya? Begini ya, untuk ke kiai, bukan hanya ke kiai sebenarnya, Iya. Ulil Amri semuanya, ke pemerintahan juga begitu. Cuma orang Madura itu jangan sampai, kalau dalam bahasa Madura, cek sampailah salahin. Lah salahin. Cek sampailah salahin. Potetolang gimana sih? Gimana sih? Anguan potetolang? Daripada pote mata. Iya, lebih baik mati daripada malu. Ya. Benar. Iya. Di samping itu juga kan blatter kan tidak hanya pada posisi sebagai tokoh, tapi juga kadang-kadang dalam hal politik ikut juga. Iya. Juga. Karena memang blatter itu lebih dipercaya daripada siapapun ya, kalau sudah dalam hal ke politik ya. Iya. Bukan hanya itu, tetapi juga dari bagaimana juga mengkoordinir masyarakat, bagaimana mereka menyerukan hal sesuatu kebaikan pun mereka diikutin, melebihi kiai padahal. Iya kadang-kadang. Melebihi kiai, jangan salah. Iya nggak salah. Saya suatu waktu pernah podcast nih sama Pak Rozak. Pak Rozak juga Sampang. Suatu waktu kata Pak Rozak itu di PT 100%. Bisa milih. Itu ada faktor itu atau gimana sih? Tokoh-tokohnya yang berpengaruh atau peran Bawaslu nih? Gimana? Iya. Berarti kan bagus dong partisipasi masyarakat. Bagus. Tapi kalau 100% kan wow. Ya itu mungkin di pemilu-pemilu selanjutnya tidak akan terjadi lagi ya, dengan adanya beberapa regulasi, dan juga peran mereka juga berpengaruh. Sebenarnya peran mereka berpengaruh, tetapi ada halnya beberapa juga dari masyarakat sendiri ya, dari penyelenggaranya ya, dari semua segmen lah. Bukan dari hanya satu tokoh blatter itu. Apa yang membedakan Ibu asli Sumeneb ya? Iya. Membedakan, tapi logatnya kelihatan banget kayak orang Sampang. Sudah jadi. Iya, naturalisasi. Beda kan antara orang Sumeneb sama orang Sampang. Orang Sumeneb kayak Pak Amin misalnya. Iya, beda banget. Apa yang membedakan sana Sumeneb sama Sampang nih? Memang dari pertama budaya ya. Budaya dari karakteristik dari orangnya juga beda ya, mungkin karena geografisnya juga beda, jelas beda. Kalau di Sampang itu kan banyak pantai. Kota Bahari. Iya. Baharinya di tengah kota. Bukan berarti itu Mas. Iya, gimana? Memang kata saya lihat memang beda-beda banget. Iya, benar. Kalau di Sumeneb itu daerah keraton lah ya. Iya, benar. Sampang itu walaupun juga ada kerajaan, tapi kan memang
orangnya agak anu lah, bukan kasar ya, tapi agak keras, karena suara apa semuanya, geografinya juga. Tapi baik-baik sebenarnya orang Sampang, jujur-jujur. Baik dong, hadir ke sini diundang orang-orang baik-baik loh. Sebenarnya orang Sampang itu orang-orang yang jujur. Iya. Orang-orang yang jujur. Bukan cuma orang Sampang, Madura ya. Madura orang-orang yang baik. Kan bukan hanya di podcast ini, beneran loh. Mereka orang-orang yang jujur. Iya. Mereka orang yang jujur dan ya karena situasi geografis saja mungkin ya. Iya. Agak suaranya karena hidup di pantai, otomatis dia manggil suatu karena ada angin harus jadi keras. Iya enggak sih, Bu? Iya. Kembali ngomongin tentang perempuan nih, Bu. Saya penasaran ke Ibu nih. Ini kan satu-satunya ketua Bawaslu, satu-satunya komisioner di Madura. Iya. Gak hanya di Sampang loh, Madura loh. Semua, Ibu. Gimana nih, Bu, caranya misalkan meningkatkan partisipasi perempuan atau yang telah dan akan dilakukan di Madura? Oh ya. Partisipasinya perempuan. Kebetulan saya di wilayah Sampang itu memang kalau ada misalkan seminar dan juga ada misalkan talkshow itu saya masuk di gender ya. Saya masuk di gender, apalagi saya di tahun 2016-17 saya di FKPM. Apa tuh? Jadi di Forum Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oh, mantap. Nah, jadi saya waktu itu memang megang di perlindungan anak dan perempuan. Spesifikasinya ya, memang. Spesifikasinya di situ. Jadi di saat saya ngisi sebagai narsum-narsum untuk OKP, Ormas, bahkan di kampus itu saya menyampaikan bukan hanya di gendernya, tapi juga saya masukkan di sosialisasi ke pengawasan pemilu. Kesempatan nih. Ada 2 jam, saya setengah jam, saya sosialisasi. Jadi saya memang di sana fokus apalagi di Fatayat, di Aisyah untuk Aisyah dan juga muslimat, semuanya saya mengajak mereka juga ikut berkecimpung dalam penyelenggaraan karena memang tanpa sentuhan perempuan tanpa sentuhan perempuan itu memang bagi saya itu kurang. Apalagi kering, memang sudah di Undang-Undang 7 ada 30% memperhatikan keterwakilan perempuan untuk penyelenggaraan pemilu, khususnya di pengawasan. Saya sampaikan perempuan itu harus masuk dalam penyelenggaraan maupun ke pengawasan, karena memang satu hal yang terpenting adalah kalau bukan perempuan yang paham tentang perempuan, siapa lagi? Dan saya masih ingat di saat Pilkada 2018, malah teman-teman PTPS perempuan yang lebih berani ya. Malah yang ada yang bawa 3 C6 ya masuk, pengen mau nukar dengan surat suara 3 juga. Malah teman-teman perempuan itu yang lebih lebih menolak untuk jangan sampai masuk. Ini tidak boleh. Emak-emak bersatu tidak bisa dikalahkan. Bukan masalah mak-maknya. Ibu-ibu perempuan. Atau gimana sih? Bukan masalah mak-maknya. Tetapi perempuan itu kan memang lebih ingin maju ya. Pertama lebih ingin maju. Yang kedua memang lebih ingin memperbaiki sesuatu yang memang melenceng. Iya benar. Utamanya saya ingatkan kepada kawan-kawan yang ada di desa, kecamatan. Perempuan harus masuk. Karena tanya di Madura ini money politik, ini pelanggaran banyak beda lah. Sampean harus masuk, saya bilang gitu. Sampean harus masuk ke dalam penyelenggaraan dan juga pengawasan pemilu. Jangan hanya dari luar. Iya. Jangan hanya menyalahkan, ayo masuk. Berperan ikut daftar, berperan. Saya bilang gitu. Ya pertama alasan mereka kenapa mereka takut, ya mereka saya takut nanti kalau ada sesuatu dan hal-hal yang memang bisa mencelakai saya, itu tidak ada jaminan untuk saya untuk apa-apa. Ya itu yang mereka takutkan sebenarnya. Tapi saya sampaikan semua hal tidak akan ada ancaman, tidak akan ada yang ingin mencelakai kalau kita ada dalam koridor yang benar dan juga dalam hal yang memang kita malah tidak memang tidak melakukan kesalahan sedikit pun, dan kita bertanggung jawab dalam amanah itu. Kalau jaminan sekali lagi DPKB dong. Ya mau gimana lagi ya Bu ya. Saya melihat juga perkembangan SKPP daring. Ibu luar biasa itu ya. Gimana caranya Bu? Itu SKPP daring walaupun tidak pilkada tapi gerakannya kayaknya menyebar kayak bola salju ya Bu ya di Sampang. Faktor apa itu Bu kok bisa begitu? Pertama ya keinginan teman-teman
SKPP itu ya, Mm-mm. bagaimana mereka malah mencari komunitas. Benar. Mereka, saya sampaikan, silahkan cari komunitas sendiri, nanti kita datang. Ya malah mereka yang semangat, ya kita Iya. semangat juga. Harus semangat dong. Mereka semangat. Kita ada program 1 kali dalam 1 bulan, tapi malah mereka, ayo Bu, ada beberapa komunitas yang pengen memang didatangin oleh Bawaslu. Ada faktor Bu Insiatun dong. Iya nggak sih? Begitu. Atau gimana? Malah dari mereka itu buat permohonan ke Bawaslu. Malah dari datang. mereka ya? Iya. Akhirnya kita datang. Malah semuanya konsumsi apa cuma dari mereka sendiri, dari komunitas itu. Luar biasa iya. ya. Berarti tidak dari atas ke bawah dong, dari bawah ke atas dong. Dari atas ke bawah ada, dari bawah ke atas juga ada. Bertemu di tengah akhirnya, iya nggak sih? Ya, jadi itu saya anggap memang masyarakat Sampang ingin berubah. Benar. Dan saya menyampaikan bahwa hal sepenting ini kenapa harus kita tolak. Saya bilang begitu. Sampai antri. Di tahun 2020 itu antri mereka untuk komunitas itu untuk kita datangin. Jadi di sana kita sharing bagaimana Pilkada 2018, PSU sampai di Pilkada. Ya kita tampung semuanya dan kita itu mungkin buat rekomendasi ke Bawaslu Provinsi dan juga RI nanti. Bagi saya Bu ya, itu kayak begini loh Bu, kayak oase. Oase itu kan air di gurun yang panas, sudah lama mungkin anak-anak muda merasa harus memperbaiki Sampang, akhirnya bikin banyak organisasi dan ada Bawaslu di situ. Iya. Bu Insi hadir di situ. Berapa kali setiap bulan Bu? 3 kali. Wow, 3 kali? 3 kali, kadang 2 kali. Dan mereka memfasilitasi itu sendiri? Iya, memfasilitasi sendiri, tapi ada sebagian juga dari kita. Iya, bertemu di tengah lah. Iya. Iya, karena memang tuan rumah itu antusias ya, utamanya adalah Bapak Kepala Desa ya. Pernah kita kumpulkan dari pengurus AKD itu, dan akhirnya mereka minta sendiri untuk didatangi per kepala desa. Tapi memang kita tidak langsung satu kecamatan pas tiap desa tidak. Tapi kita kumpulkan di beberapa desa, lalu kita datang di waktu itu. Tapi keinginan untuk menjadi lebih baik, Sampang lebih baik sudah muncul dari anak-anak muda itu. Iya dong. Iya dong. Bukan dari sekarang, dari dulu-dulu sudah begitu. Sudah dari dulu, iya benar sih. Di 2014 PSU, 2012 PSU, ya 2014, 2009, 2012, 2014 sampai 2018 PSU. Dan saya harapkan 2024 nanti tidak ada PSU lagi untuk Sampang. Karena perannya Bu Insi, asalkan komisioner lagi. Iya nggak sih? Amin harus didoakan. 2023 terakhir ya Bu ya? Ya 2023 Agustus. Karena bagi saya Bu, Ibu ini menjadi salah satu simbol tentang perempuan di mana tidak banyak orang yang tertarik ke dunia pemilu. Iya. Di Jawa Timur ya mungkin ada Bu Eli. Bu Eli kan di Bangkalan tapi Bawaslu Jawa Timur. Tapi satu-satunya loh. Dan harus bertahan dan menginspirasi yang lain. Pasti. Harus menginspirasi yang lain dong. Iya nggak sih? Iya. Agenda-agenda lain mungkin dalam waktu dekat apa nih? Refleksi tentang perempuan misalkan pengembangan perempuan. Pasti itu ya, pasti selama itu tidak mengganggu tugas saya di Bawaslu, saya pasti hadir untuk jadi narsum dari teman-teman OKP juga, semuanya itu kebetulan ya. Kebetulan datangnya ke saya. Iya. Kebetulan datangnya ke saya. Di situ mungkin saya tuh memberikan semangat kepada perempuan Sampang khususnya untuk biar lebih tidak takut, untuk lebih maju. Utamanya mereka, kalau yang lain mereka mau ya, yang tidak ada yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi kalau pengawasan itu kan bersentuhan langsung pada masyarakat. Saya inginkan nanti kalau memang saya jadi masyarakat. Harus jadi dong, kita dukung dong. Di 2024 itu keterwakilan perempuan itu memang benar-benar memenuhi ya di Sampang. 30%. Iya, melebihi kalau bisa. Melebihi kalau bisa. Ini sudah memulai dan tinggal eksekusi dan suatu permulaan yang bagus tentang bagaimana perempuan itu berkembang. Bu Insiatun telah mulai. Ada pesan-pesan khusus nggak nih untuk para perempuan nih? Ini sebelum diakhiri sudah dikode-kode nih sama Pak Produser ini. Ada pesan-pesan khusus nggak? Ya, pesan khususnya you can if you think you can. Nah, itu saja, tidak ada yang lain. Iya, tambahan lagi harus nikah sama kiai. Oh, enggak ya. Enggak sih ya, biar aman. Nah. Enggak sih, Bu. Benar atau gimana sih? Enggak juga. Enggak juga. Secara teoritis iya, secara praktek iya. Bu Insiatun dan modal sosialnya di sini. Boleh.
Makasih Bu atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Haji. Sehat terus. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah nih, Ya, karena masih sama-sama. muda. Inspirasinya luar biasa. Semoga terus berlanjut. Pasti. Periode selanjutnya biar banyak di panwasdam kita atau yang lain-lain jadi penyelenggara pemilu. Iya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.